Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di sini kita akan membahas lagi lebih dalam tentang wawasan kepemiluan teman-teman semua. Karena di tes CAT, PPK dan PPS lebih kurang ada 100 soal. Di situ membahas tidak hanya tentang tugas, wewenang dan kewajiban PPK dan PPS, akan tetapi teman-teman sekalian akan dihadapkan soal-soal yang berkenaan tentang wawasan kepemiluan teman-teman semua. Baik teman-teman semuanya, kita masuki soal yang pertama. Pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota berikut ini merupakan tugas pengawas pemilu dalam pengawasan tahapan persiapan, kecuali A. Perencanaan program dan anggaran, B. Penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan, C. Perencanaan penyusunan perjalanan dinas, D. Penetapan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan. Yang perlu digarisbawahi teman-teman semua yaitu kecuali. Maka yang bukan termasuk tugas pengawas pemilu dalam pengawasan tahapan persiapan yaitu perencanaan penyusunan perjalanan dinas, yaitu pada poin C. Jadi jawabannya C ya teman-teman. Baik, kita masuki soal yang nomor 2. Di bawah ini tahapan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota meliputi kecuali A. Pendaftaran pasangan calon, B. Kampanye, C. Politik uang, D. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Jawabannya yaitu C. Politik uang, karena yang diminta di sini adalah kecuali. Jadi yang termasuk tahapan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota itu pendaftaran pasangan calon itu juga termasuk tugasnya. Kemudian kampanye juga termasuk di dalamnya terdapat tahapan. Kemudian penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara juga termasuk tahapan. Jadi yang bukan termasuk tahapan di sini adalah politik uang. Baik, kita masuki soal yang nomor 3. Petugas yang melakukan pencocokan dan penelitian atau disingkat dengan pencoklitan data pemilih dalam pemilihan dilakukan oleh A. KPU Kabupaten Kota, B. PPK, C. PPDP, D. Panwaslu. Ya, jawabannya yang tepat yaitu C. PPDP. Kita masuki soal nomor 4. Pengawas TPS dalam pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota berjumlah ... orang setiap TPS. Jawabannya yaitu 1. Ya, jadi setiap TPS ada 1 orang di setiap TPS, pengawas TPS ya, nama atau disingkat dengan PTPS. Kita masuki soal yang nomor 5. Pengawasan pendaftaran bakal calon dilakukan untuk memastikan kecuali A. KPU Provinsi mengumumkan masa pendaftaran bakal calon gubernur bagi warga negara Indonesia yang berminat menjadi bakal calon gubernur yang diusulkan partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan. B. Pendaftaran bakal calon gubernur, bakal calon bupati, dan bakal calon wali kota dilaksanakan 6 bulan sebelum pembukaan pendaftaran calon gubernur, calon bupati, dan calon wali kota. C. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota mengumumkan bakal calon gubernur, bakal calon bupati, dan bakal calon wali kota kepada masyarakat untuk memperoleh masukan dan tanggapan. D. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota bisa memperpanjang pembukaan pendaftaran calon. Jadi, yang bukan atau kecuali
pengawasan pendaftaran bakal calon dilakukan untuk memastikan yang kecuali? Jawabannya yang benar yaitu D. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota bisa memperpanjang pembukaan pendaftaran calon. Baik teman-teman semuanya, kita masuki soal yang nomor 6. KPU Kabupaten Kota melakukan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS paling lama ... hari sejak menerima rekapitulasi daftar pemilih dari PPK. Ya. A. 4 hari, B. 6 hari, C. 2 hari, dan D. 3 hari. Jawaban yang tepat yaitu C. 2 hari. Jadi, ketika PPK menyampaikan DPS kepada daftar pemilih kepada KPU Kabupaten Kota, maka pada tahapan data pemilih sementara, KPU wajib mengeluarkan paling lama 2 hari sejak PPK memberikan daftar pemilih tersebut kepada KPU. Kita masuki soal yang nomor 7. Berikut adalah ketentuan mengenai pihak-pihak yang dilarang terlibat dalam kampanye adalah A. Aparatur sipil negara atau disingkat dengan ASN dan anak-anak, B. Simpatisian dan kader partai, C. Tim kampanye dan pasangan calon, D. Anggota partai dan masyarakat. Ya, di nomor 7 ini yang perlu digarisbawahi adalah yang dilarang terlibat dalam kampanye. Jadi jawaban yang sangat tepat ialah A. Aparatur sipil negara atau ASN dan anak-anak. Kita masuki soal yang nomor 8. Berikut adalah tempat yang tidak diperbolehkan untuk digunakan dalam kegiatan kampanye kecuali A. Tempat ibadah, B. Kantor lurah, C. Sekolah, D. Pasar tradisional. Ya, jadi menurut pasal 69 ayat 1, tempat yang tidak diperbolehkan untuk kampanye yang pertama yaitu di tempat pemerintahan, kemudian yang kedua pendidikan, dan yang ketiga tempat ibadah. Jadi A. Tempat ibadah itu jelas tidak boleh. B. Kantor lurah. Kantor lurah juga termasuk di bidang pemerintahan, juga dilarang. C. Sekolah. Sekolah termasuk kepada pendidikan, jadi juga dilarang di sekolah. Dan D. Pasar tradisional. Pasar tradisional ini tempat umum dan tidak termasuk dalam pasal 69 ayat 1. Jadi jawaban yang tepat yaitu D. Pasar tradisional. Baik teman-teman semua, kita masuki soal yang nomor 9. Pernyataan di bawah ini yang tidak termasuk dalam tugas dan wewenang PPK sebagai berikut. A. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta pemilihan dan panwas kecamatan dan menyerahkan hasil rekapitulasi suara kepada seluruh peserta pemilihan. B. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkan kepada saksi peserta pemilihan, panwas kecamatan, dan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. C. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh panwas kecamatan. D. Melaksanakan putusan DKPP. Ya, teman-teman semua, karena pertanyaannya yang bukan merupakan tugas dari PPK, maka jawaban yang tepat yaitu D. Melaksanakan putusan DKPP. Ya, dari poin A sampai dengan C ini merupakan tugas dari PPK ya teman-teman semua. Baik, kita masuki soal yang nomor 10.
Berikut ini yang tidak termasuk jenis perlengkapan dalam pemungutan suara adalah A. Kotak suara, B. Surat suara dan tinta, C. Bilik pemungutan suara, dan D. Rompi petugas KPPS. Maka jawaban yang tepat adalah D. Rompi petugas KPPS. Ya, dari poin A sampai dengan C ini kotak suara, surat suara, dan tinta bilik pemungutan suara itu termasuk perlengkapan pemungutan suara. Sedangkan yang ditanyakan di dalam soal yang nomor 10 ini yang bukan termasuk. Maka jawabannya yang tepat yaitu D. Rompi petugas KPPS. Baik teman-teman semua, kita masuki soal yang nomor 11. Dalam menjalankan tugas pengawasan, Panwaslu Kabupaten Kota wajib memberikan laporan hasil pengawasan kepada A. KPU Kabupaten Kota, B. Kepala Kesbangpol, C. Bawaslu Provinsi, D. KPU Provinsi. Jawaban yang tepat yaitu C. Bawaslu Provinsi. Karena Panwaslu Kabupaten Kota itu di bawah naungan Bawaslu Provinsi. Maka Panwaslu Kabupaten Kota wajib memberikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi. Jadi jawaban yang tepat yaitu C. Bawaslu Provinsi. Baik teman-teman semua, kita masuki soal yang nomor 12. Dalam menjalankan tugas pengawasan, pengawas pemilu menggunakan fungsi pengawasan yang disebut dengan A. Pencegahan dan penindakan, B. Pelaporan dan temuan, C. Pemantauan dan pengawasan, D. Sidak dan supervisi. Ya, jadi pengawas pemilu itu memiliki fungsi fungsi pengawasan yang disebut dengan yang tepat yaitu A. Pencegahan dan penindakan. Baik teman-teman semua, kita masuki soal yang nomor 13. Berikut ini yang tidak termasuk dalam tugas dan wewenang pengawas TPS adalah pengawas TPS ini biasa disingkat dengan PTPS. PTPS ini berada di masing-masing TPS itu 1 orang. Jadi yang tidak termasuk tugas dan wewenang PTPS adalah A. Mengawasi persiapan pemungutan dan penghitungan suara, B. Menerima salinan berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara, C. Menyampaikan keberatan dalam hal menemukan dugaan pelanggaran, D. Bersifat diskriminatif dan berpihak kepada salah satu paslon. Jadi jawaban yang tepat yaitu D. Bersifat diskriminatif dan berpihak kepada salah satu pasangan calon. Jadi pengawas TPS itu tidak boleh bersifat diskriminatif dan berpihak kepada salah satu pasangan calon. Karena di soal nomor 13 ini yang ditanyakan adalah yang tidak termasuk tugas dan wewenang, maka jawabannya ialah D. Bersifat diskriminatif dan berpihak kepada salah satu pasangan calon. Baik, kita masuki soal yang nomor 14. Penduduk yang mempunyai hak pilih dan belum terdaftar di daftar pemilih tetap dalam pemilihan dapat mendaftarkan diri sebagai pemilih kepada PPS untuk dicatat dalam A. Daftar pemilih tambahan, B. Daftar pemilih sementara, C. DPK, D. DPKTB. Jawaban yang tepat adalah A. Daftar pemilih tambahan. Kita masuki soal yang nomor 15. Kampanye dapat dilakukan melalui metode kecuali A. Pertemuan terbatas, B.
Pengumuman di masjid-masjid. C. Pertemuan tatap muka dan dialog. D. Debat publik atau debat terbuka antar calon dan penyebaran bahan kampanye kepada umum. Ya, jawaban yang tepat yaitu B ya teman-teman. Pengumuman di masjid-masjid ini memang yang dilarang. Karena pertanyaannya di sini kecuali, maka jawabannya yang tepat yaitu B, pengumuman di masjid-masjid. Kita masuki soal yang nomor 16. Alat peraga kampanye harus sudah dibersihkan dalam waktu. A. Paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara. B. Paling lambat 2 hari sebelum hari pemungutan suara. C. Paling lambat 3 hari sebelum hari pemungutan suara. D. Paling lambat 4 hari sebelum hari pemungutan suara. Jadi jawaban yang tepat itu yaitu C. Paling lambat 3 hari sebelum pemungutan suara. Ya, kita masuki soal yang nomor 17. Masa tenang berlangsung dalam waktu. A. Selama 3 hari sebelum hari pemungutan suara. B. Selama 4 hari sebelum pemungutan suara. C. Selama 5 hari sebelum hari pemungutan suara. D. Selama 6 hari sebelum hari pemungutan suara. Ya, yang tepat yaitu A. Selama 3 hari sebelum hari pemungutan suara. Baik teman-teman semuanya, kita masuki soal yang nomor 18. Panitia pengawas lapangan atau PPL diangkat dan dipilih oleh A. Pengawas kecamatan, B. Pengawas kabupaten kota, C. Bawaslu provinsi, D. Camat dan lurah. Ya, jawaban yang tepat yaitu A. Panwas kecamatan. Ya, jadi panitia pengawas lapangan itu diangkat dan dipilih serta dapat diberhentikan oleh Panwas kecamatan. Jadi jawaban yang tepat yaitu A. Panwas kecamatan. Kita masuki soal yang nomor 19. Syarat usia panitia pengawas lapangan atau PPL adalah A. 30 tahun, B. 28 tahun, C. 25 tahun, D. 20 tahun. Ya, jawaban yang tepat yaitu C. 25 tahun. Jadi batas usia minimum panitia pengawas lapangan adalah 25 tahun. Soal nomor 20. Syarat minimal pendidikan seorang menjadi PPL adalah A. SD, B. Paket C, C. S1, D. SMA. Ya, jawabannya yaitu D. SMA. Jadi syarat minimal pendidikan seorang ingin menjadi PPL itu boleh menjadi PPL adalah serendah-rendahnya berpendidikan SMA atau sederajat ya. Ya, kita masuki soal yang nomor 21. PPL dan pengawas TPS harus memastikan KPPS memberikan undangan C6 kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam waktu A. Paling lambat 3 hari sebelum tanggal pemungutan suara, B. Paling lambat 4 hari sebelum tanggal pemungutan suara, C. Paling lambat 5 hari sebelum tanggal pemungutan suara, D. Paling lambat 6 hari sebelum tanggal pemungutan suara. Jawabannya yang benar yaitu A. Paling lambat 3 hari sebelum tanggal pemungutan suara. 22. Ya, kita masuki soal nomor 22. Syarat umur seorang menjadi pengawas tempat pemungutan suara atau TPS, PTPS adalah A. 18 tahun,
B 20 tahun, C 25 tahun, D 30 tahun. Jawabannya yang tepat yaitu A 18 tahun. 23. PPL dan pengawas TPS harus memastikan jumlah pemilih untuk setiap TPS sebanyak A. Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 500 orang. B. Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 600 orang. C. Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 700 orang. Dan D. Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 800 orang. Ya, jawabannya yaitu D. Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 800 orang. Baik, kita masuki soal yang nomor 24. Pengawasan pemungutan suara di TPS dilaksanakan oleh pengawasan pemungutan suara di TPS dilaksanakan oleh A. PPL dan pengawas TPS, B. Panwascam, C. Panwas Kabupaten Kota, D. KPPS. Ya, jawaban yang tepat yaitu PPL, Panitia Pengawas Lapangan, dan pengawas TPS. Jawabannya A ya teman-teman. Kita masuki soal yang nomor 25. PPL dan pengawas TPS harus memastikan waktu pemungutan suara dilakukan dalam waktu A. Pukul 7 dan berakhir pada pukul 13 waktu setempat. B. Pukul 7 dan berakhir pada pukul 14 waktu setempat. C. Pukul 7 dan berakhir pada pukul 12 waktu setempat. D. Pukul 7 dan berakhir pada pukul 11 waktu setempat. Ya, jawaban yang tepat adalah A. Pukul 7 dan berakhir pada pukul 13 waktu setempat. Itulah tadi teman-teman lebih kurang 25 soal mewakili wawasan tentang kepemiluan kita. Semoga soal tersebut keluar di tes JAT, PPK, dan PPS. Salam semangat buat teman semua. Semoga semuanya lulus tes PPK dan PPS. Dan teman-teman semua jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Ya, agar teman-teman semua mendapatkan channel terbaru kami dan bisa menambah wawasan tentang kepemiluan yang terbaru. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.